Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syahbudin dari kelas 4E. Saya di sini akan berpresentasi soal materi manajemen investasi dan portofolio. Mari kita mulai presentasinya. Pembahasan kita yang pertama adalah pasar modal di Indonesia. Fokus kita pada kali ini terfokus pada apa itu pasar modal dan jenis pasar modal Indonesia yang dibagi menjadi dua, pasar perdana dan pasar sekunder. Apa itu pasar modal Indonesia? Secara umum pengertian pasar modal adalah tempat untuk menjual ataupun membeli surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh badan usaha swasta atau pemerintah. Pasar modal Indonesia sudah ada sejak zaman kolonialis sekitar tahun 1912. Akan tetapi pasar modal Indonesia sempat berhenti dan mulai beroperasi kembali pada 3 Juni 1954. Sejak itu, pasar modal Indonesia adalah Bursa Efek Jakarta yang diresmikan oleh Ir Soekarno dengan sebutan Perserikatan Perdagangan untuk Uang dan Efek PPUE. Jenis-jenis pasar modal di Indonesia. Terdapat dua jenis capital market di Indonesia, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Berikut perbedaan antara kedua capital market tersebut. Pasar perdana. Pengertian pasar perdana adalah sarana surat berharga atau efek lainnya diperjualbelikan pertama kali setelah proses jual beli sukses. Selanjutnya akan dicatat dengan capital market di Indonesia atau bursa efek. Dapat dikatakan pasar perdana menjadi tempat pembelian surat berharga maupun saham sebelum dilepas di penawaran umum perdana. Kemudian untuk pasar sekunder. Sementara itu pasar sekunder dapat diartikan sebagai tempat bertemunya investor dan pedagang surat berharga di bursa efek atau capital market di Indonesia. Kalau ada investor yang sudah berhasil membeli surat berharga dari pasar perdana, maka ia boleh menjual lagi di pasar sekunder. Beda antara pasar perdana pada tahapan jual beli efek. Kalau pasar perdana itu tahapan jual beli berlangsung antara perusahaan dan investor, sedangkan pasar sekunder adalah proses jual beli efek berlangsung antara investor satu dengan investor lainnya. Kemudian kita lanjut ke analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisis instrumen yang menggunakan data-data historis perdagangan mengenai harga saham, volume, dan beberapa indikator pasar yang lain untuk memprediksi pengeluaran harga saham dan menentukan rekomendasi keputusan investasi. Berikut adalah contoh grafik dari analisis teknikal. Dalam analisis teknikal ini terdapat 3 tools. Yang pertama adalah trendline, rectangle, Fibonacci retracement. Dan yang sering dipakai dalam trendline karena dapat menunjukkan kecenderungan tren pergerakan harga saham. Nah, kita pahami dulu grafik berikut. Trendline adalah line yang menunjukkan kecenderungan dari sebuah produk. Uptrend, nah di sini yang menunjukkan bahwa produk itu naik, dan downtrend di sini menunjukkan kecenderungan turun dari sebuah produk. Ya, kita lanjut. Analisis fundamental. Apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental adalah analisis yang mempelajari kondisi fundamental perusahaan, termasuk mempelajari rasio keuangan perusahaan, dan umumnya digunakan untuk menentukan saham yang ingin dibeli atau dijual. Nah, kita lanjut untuk analisis fundamental dengan pendekatan price earning ratio atau biasanya disebut PER. Price earning ratio adalah perbandingan harga saham per lembar dengan pendapatan per lembar saham. Nah, rumus dari
PER ini adalah PER sama dengan harga saham per earning per lembar saham. Nah, kita lanjut ke tahapan analisis fundamental. Di sini ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan perkembangan kondisi keuangan perusahaan. Mendeskripsikan kondisi keuangan ini biasanya menggunakan variabel fundamental. Nah, kemudian menentukan nilai intrinsik saham. Menentukan nilai menggunakan analisis fundamental dengan pendekatan PER yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, menilai harga saham dengan menggunakan nilai intrinsik dengan pasar saham pada akhir tahun. Kemudian kita mulai dari saham dan penilaian saham, obligasi dan penilaian obligasi. Nah, fokus kita pada kali ini adalah apa itu saham dan obligasi, seperti apa wujud saham dan obligasi. Yang pertama, kita akan bahas dulu apa itu saham. Nah, kita mulai dari saham. Saham merupakan tanda bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan di mana pemilik tersebut juga sebagai pemegang saham, shareholder dan stockholder. Kemudian untuk obligasi, obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman, dalam hal ini pemodal, dengan yang diberi pinjaman atau emiten. Kita beralih ke fokus yang kedua, yaitu apa itu wujud saham dan obligasi. Nah, wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Sedangkan wujud obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman pada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Nah, berikut adalah contoh rumus dari penilaian saham dan penilaian obligasi. Nah, kita jelaskan dulu untuk rumus penilaian saham. Di situ terdapat P0 sama dengan D per KS. Nah, P0 ini adalah nilai saham, terus D adalah dividen, KS adalah tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, untuk mencari penilaian saham berarti kita harus menggunakan rumus dividen dibagi tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, kemudian untuk mencari tingkat pengembalian yang diharapkan, kita memakai rumus D1 dividen 1 dengan P0 nilai saham dibagi P0 penilaian saham. Nah, kemudian untuk rumus yang kedua, ini adalah pendekatan constant growth. Nah, di situ ada P0 sama dengan D0 buka kurung 1 ditambah G sama dengan D1, KS dikurangi G, KS dikurangi G. Nah, tetap sama, P0 di sini adalah nilai saham dan D-nya dividen, G-nya tingkat pertumbuhan dividen, KS tingkat pengembalian yang diharapkan. Kemudian kita lanjut ke obligasi. Nah, di situ ada rumus sigma T per 1 kupon per 1 plus R pangkat T ditambah nilai nominal per 1 plus R pangkat T. Nah, rumus tersebut biasanya digunakan untuk mencari nilai obligasi. Nah, kita lanjut ke return dan analisis resiko portofolio. Fokus kita pada kali ini adalah apa itu return dan juga jenis-jenis return yang ada 5. Yang pertama return total, relatif return, kumulatif return, return disesuaikan, dan return geometrik. Kemudian untuk fokus yang kedua, apa itu nilai portofolio. Nah, kita mulai dari apa itu return. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Menurut R.J. Sock, return merupakan laba investasi
baik melalui bunga atau dividen. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang dapat berupa return realisasi return dan return expectation return. Return realisasi adalah return yang telah menjadi yang dihitung untuk menggunakan data historis, sedangkan return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Kemudian untuk relative return. Relative return terkadang diperlukan untuk mengukur return dengan sedikit perbedaan dasar dibandingkan total return. Relative return menyelesaikan masalah ketika total return menilai negatif karena relative return selalu positif. Meskipun relative return lebih kecil dari 1, tetapi tetap akan lebih besar dari 0. Caranya ialah dengan menggunakan nilai 1 terhadap nilai return total. Kemudian untuk kumulatif return, indeks kemakmuran kumulatif ini menunjukkan kemakmuran akhir yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Berbeda dengan total return yang mengukur total kemakmuran yang diperoleh pada suatu waktu saja, kumulatif return mengukur kemakmuran yang diperoleh sejak awal periode sampai dengan akhir dipertahankannya investasi. Kemudian untuk return yang disesuaikan, semua return yang telah dibahas sebelumnya mengukur jumlah satuan mata uang atau perubahan jumlah, tetapi tidak menyebutkan tentang kekuatan pembelian dari suatu mata uang tersebut. Kemudian untuk return geometrik digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Ya, kita lanjut ke fokus yang kedua, yaitu analisis portofolio. Dalam manajemen portofolio juga dikenal adanya konsep pengurangan risiko sebagai akibat penambahan sekuritas ke dalam portofolio. Konsep ini merupakan konsep yang penting dalam pemahaman risiko portofolio. Konsep ini menyatakan bahwa juga menambah secara terus-menerus jenis sekuritas ke dalam portofolio juga, maka manfaat pengurangan risiko yang kita peroleh akan semakin besar sampai mencapai titik tertentu di mana manfaat pengurangan tersebut mulai berkurang. Kita lanjut ke pemilihan portofolio dan manajemen portofolio. Nah, fokus kita adalah definisi pemilihan portofolio, strategi pemilihan portofolio, model manajemen portofolio, dan proses manajemen portofolio. Nah, kemudian definisi pemilihan portofolio. Teori dasar pemilihan portofolio pertama kali dicetuskan oleh Harry M. Markowitz sekitar tahun 1952. Pemilihan portofolio membahas tentang permasalahan bagaimana mengalokasikan penanaman modal agar dapat membawa keuntungan terbanyak namun dengan resiko yang terkecil. Kemudian strategi pemilihan portofolio. Menurut Tendelilin 2009, ada 2 strategi portofolio yang dapat dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Kemudian model manajemen portofolio. Model pertumbuhan spekulatif growth model. Kemudian model pertumbuhan jangka panjang long term model. Kemudian model pertumbuhan jangka panjang long term growth model. Kemudian untuk proses manajemen portofolio oleh CFA, Chartered Financial Analysis, dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu perencanaan planning, kemudian execution, kemudian umpan balik feedback. Nah, perencanaan ini kita merencanakan untuk portofolio kita. Contohnya kita menanamkan modal di mana dan yang lain-lain. Untuk eksekusi kita melaksanakan apa yang sudah direncanakan tersebut. Kemudian untuk feedback kita mendapatkan timbal balik dari apa yang sudah kita tanamkan melalui investasi. Kemudian untuk efisiensi pasar. Nah, fokus kita kali ini adalah
apa itu efisiensi pasar, kemudian bentuk-bentuk efisiensi pasar, kemudian pengujian pada masing-masing bentuk efisiensi pasar. Nah, efisiensi pasar adalah bagaimana suatu pasar beraksi terhadap informasi untuk mencapai harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. Jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga sesuai keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti itu disebut pasar efisien. Kemudian untuk bentuk-bentuk efisiensi pasar. Yang pertama ada efisiensi pasar bentuk lemah, weak form. Kemudian efisiensi pasar bentuk setengah kuat, semi strong. Kemudian efisiensi pasar bentuk kuat, strong form. Weak form. Pasar efisiensi dengan bentuk lemah, weak form. Suatu informasi di masa lalu histori akan tercermin dalam harga yang berbentuk sekarang. Sehingga informasi histori seperti harga saham dan volume perdagangan di masa lalu tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa mendatang. Maka untuk tercermin pada harga saat ini. Implikasinya, investor tidak memprediksi nilai pasar saham di masa lalu dengan menggunakan data histori seperti yang dilakukan dalam analisis S teknikal. Untuk strong form adalah bentuk kuat. Semua informasi baik yang dipublikasi atau tidak dipublikasi sudah tercermin dalam harga saat ini. Dalam bentuk ini tidak akan ada seorang investor pun yang memperoleh return abnormal. Kemudian untuk semi strong, harga pasar di samping dipengaruhi oleh data pasar, harga saham dan volume perdagangan masa lalu, juga dipengaruhi semua informasi yang dipublikasi seperti earning, dividen, pengumuman di stock split, penerbitan saham baru, dan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Pada bentuk ini investor tidak dapat berharap mendapatkan return abnormal jika strategi perdagangan hanya didasari oleh informasi yang telah dipublikasi. Kemudian pengujian terhadap hipotesis pasar efisien. Pengujian weak form dapat dilakukan dengan pengujian prediktabilitas return. Pengujian semi strong form dapat dilakukan dengan pengujian event studies, menganalisis perilaku harga sekitar tanggal pengumuman, misalnya pengumuman laba, dividen, stock split, dan merger. Pengujian strong form dapat dilakukan dengan pengujian private information. Nah, kemudian kita lanjut ke analisis ekonomi industri. Fokus kita yang pertama adalah pengertian industri, pengertian ekonomi industri, kemudian pentingnya ekonomi industri, analisis alternatif dalam ekonomi industri. Kita mulai dari pengertian industri. Yang dimaksud dengan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber industri sehingga penghasilan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Untuk ekonomi industri sendiri, menurut Stigler 1968 menyatakan bahwa ekonomi industri adalah studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman
tentang struktur dan perilaku industri dalam perekonomian, khususnya mencakup struktur perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian untuk pentingnya ekonomi industri, adanya ide industrialisasi sudah ikut mengurangi kesenjangan dan meningkatkan persaingan antara perusahaan untuk merebut hati konsumen. Nah, alat analisis alternatif dalam ekonomi industri. Nah, yang pertama adalah cakupan dan intensitas kompetensi. Kemudian ancaman dari pesaing potensial dan ancaman dari eksistensian produk pengganti dan daya tawar pembeli, daya tawar pemasok. Demikian presentasi dari saya, Ahmad Syafruddin dari kelas 4E. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.